Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahya Hanan, kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada era B.J. Habibie. Bahwa Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Pada hari itu juga Wakil Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara mengangkat Habibie yang berdasarkan Tap MPR nomor 7 MPR 1973 yang berisi jika presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Pengunduran diri Soeharto ini telah membebaskan energi sosial dan politik akibat tertekan selama 32 tahun terakhir. Habibie ini mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan maraknya disintegrasi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pada era pemerintahannya yang singkat, dia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Jadi setelah Presiden Habibie ini membentuk sebuah kabinet, salah satu tugas pentingnya itu kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Jadi itu lanjut ke pembahasannya. Kebijakan B.J. Habibie di bidang politik dan ekonomi. Jadi B.J. Habibie itu memiliki reformasi di bidang politik sesuai dengan Tap MPR tadi nomor 7 tahun 1998. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi gitu. Jadi dia mengubah pemerintahan sebelumnya. Terus reformasi di bidang ekonomi juga. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu merekonstruksi dan membuat sektor keuangan dan perbankan, memperkuat basis sektor real ekonomi, dan menyediakan jaringan pengenalan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Ada perkembangan sosial pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 1990-an yang semakin meluas dan brutal. Konflik antar kelompok yang terkait dengan agama seperti di Purworejo, Juni 1998, kaum muslimin menyerang 5 gereja di Jember. Adanya perusahaan toko-toko milik Cina, anti-Cina, adanya teror ninja bertopeng melanda Jawa Timur, dari Malang sampai Banyuwangi. Terus pada tahun 1999, Habibie mengumumkan bahwa Timur dapat memilih antara otonomi dan kemerdekaan khusus. Wilayah memilih kemerdekaan, beliau memilih sikap demokratis, beliau memberikan opsi referendum bagi rakyat Timur untuk menentukan sikap masa depannya. Pada masa pemerintahan beliau dikeluarkan UU Otonomi Daerah demi mengurangi kesenjangan kekayaan potensi daerah dan pusat serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Jadi itu. Ada juga pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan yang setelah dilantik dia membuat 3 kabinet dengan 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Jadi kesimpulannya, selama masa pemerintahan yang singkat, B.J. Habibie memiliki kontribusi yang besar dalam hal politik dan ekonomi di Indonesia. Secara tegas, Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat dan kontribusi dalam menjalankan tugasnya. Beliau berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh Gerakan Reformasi tahun 1998. Discover it together. I promise to love you, or you miss me when I'm gone.